Halo, selamat selamat pagi Kak Mia. Ya, selamat pagi. Wah, ini pasti lagi di perjalanan ya, oke? Mungkin Mbak Mia bisa ini memberikan sepatah dua patah kata atau sambutan yang lebih panjang juga nggak apa-apa untuk acara kali ini. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Disyukur atas berkat rahmat Allah yang mana memberikan kita kesempatan ini sehingga kita bisa bersama untuk mengadakan seminar pagi ini di komunitas Saudara. Salam tetap tercurahkan Wasallam dengan melafaz dan Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hormati pertama materi yaitu Bapak dan juga pada dari kita yaitu Pak Ilham sendiri. Nah, tujuan daripada adanya kegiatan rutin dan juga melatih kita kepada anak-anak muda, apalagi pada mempererat silaturahmi kita. Lagi banyak sekali pada zaman sekarang ini anak-anak muda yang mana mereka itu hanya mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan bagaimana caranya ini dari minat kita hari ini daripada rutin kita yang dilakukan di maka hal ini akan menjadi acuan ke depan yang mana nantinya akan melatih anak-anak muda untuk lebih melatihnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Hidayatullah sebagai pemateri kali ini. Saya maaf sebelumnya karena ke Ardi sendiri beliau lagi ada acara yang tidak bisa beliau oleh karena itu beliau memberikan amanah kepada saya untuk menggantikan beliau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya ilmu yang diberikan oleh materi bisa bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa kita laksanakan gitu agar nantinya apa yang kita lakukan itu bisa kita terapkan, karena kalau misalkan didapatkan tapi tidak laksanakan kan percuma. Jadi untuk hal itu marilah nantinya kita sama-sama agar ilmu yang dikasih oleh sangat luar biasa, apalagi materinya sangat luar biasa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ini saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Mia. Bagi teman-teman, beri aplaus kepada Kak Mia yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sepatah atau dua patah kata pagi hari ini. Nah, di sesi kali ini akan membahas mengenai pentingnya public speaking di masa perkembangan teknologi. Ya, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa saat ini kita sudah hidup di era digitalisasi, yang mana setiap aktivitas kita sudah kebanyakan menggunakan digital, begitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu penting dari kita
untuk menguasai soft skill, salah satunya yaitu public speaking, yang mana akan berguna untuk eh, yang mana akan berguna sekali untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi saat ini. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya, Pak Selamat Lutfi? pagi. Alhamdulillah sehat. Ini suara saya terdengar jelas ya di sini. Iya, jelas. Nah, baik pemateri karena sudah ada di hadapan kita semuanya, teman-teman. Langsung saja, nanti pemateri akan memberikan materi selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu dilanjut sesi diskusi. Adapun rules dari pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan adalah bisa langsung melalui WhatsApp group atau melalui kolom komentar ini dan nanti akan kami pilih pertanyaan yang tercepat untuk dijawab oleh narasumber. Begitu teman-teman. Selanjutnya langsung saja saya persilakan Pak Lutfi monggo untuk memaparkan materi hari ini. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama, terima kasih kepada komunitas Sang Juara yang sudah mengundang saya dalam seminar online kali ini dengan tema pentingnya public speaking di masa perkembangan teknologi. Terima kasih kepada Kak Muhammad Ilham sebagai founder dari KSJ dan juga Kak Wahardi, Kak Medi, Kak Agung, tadi Kak Mia, Kak Afiana dan juga Kak Juwita yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing tentang pengalaman public speaking yang teman-teman tentu saja sudah banyak terlibat dan terima kasih telah hadir dalam acara hari ini. Saya tertarik pertama-tama mengikuti kegiatan dari komunitas Sang Juara karena saya sendiri dulu pada masa sekolah dan kuliah juga aktif di public speaking karena ingin berbagi, ya bisa dibilang berbagi ilmu, berbagi pengalaman, tapi juga pada saat yang sama belajar dengan teman-teman. Karena itu skill public speaking ini diharapkan bisa membantu teman-teman di sini untuk menyampaikan pesan kepada audiens, kepada pendengar atau kepada penonton dengan cara yang mudah dipahami oleh penonton. Karena bisa jadi kan kita sudah mempelajari banyak hal atau kita ingin tahu tentang lebih banyak hal, tetapi dalam menyampaikan informasi tersebut kita perlu memfilter dan juga kita perlu hanya menyampaikan informasi yang penting bagi pendengar gitu, karena kita tidak ingin membuang-buang waktu orang lain gitu. Kalau boleh tahu ini Kak siapa ya yang menjadi moderator? Iya, gimana Pak Lutfi? Oh iya, saya dengan menjadi moderator. Iya, saya Juwita Fortuna, Pak. Oh Salah iya, satu oke terima seorang. kasih. Ya terima kasih Kak Juwita. Ya, jadi saya tanya dulu ini saya punya berapa lama untuk menyampaikan materi, durasinya? Durasinya 30 menit kurang lebih, Pak Lutfi. Oke, 30 menit ya. Ya. Baik, saya akan mulai. Terima kasih banyak. Kita awali dengan mendefinisikan konteks dari pembahasan kita pagi ini. Jadi kita membahas tentang pentingnya public speaking di era perkembangan teknologi. Saat saya mendapatkan topik ini, saya berusaha mencari-cari, bisa dibilang referensi atau mencoba memahami konteks dari era perkembangan teknologi itu seperti apa. Dan yang saya pahami sebatas dari yang saya pelajari, konteks era perkembangan teknologi adalah terutama masa-masa sekarang ini, di mana sebelumnya kita menghadapi pandemi COVID-19 dan aktivitas kita berubah yang awalnya dulu offline, lebih banyak aktivitas termasuk belajar public speaking bisa jadi kita offline, tapi sejak pandemi kita beralih ke media-media online. Dan alhamdulillah sekarang pandemi COVID-19 sudah selesai, tapi kita ternyata tidak meninggalkan
beberapa manfaat-manfaat media digital yang kita sempat manfaatkan di era pandemi. Jadi sekarang adalah era penggunaan hybrid media, baik itu daring maupun luring atau dikombinasikan untuk belajar berbagai hal termasuk perkuliahan dan diantaranya berlatih public speaking seperti saat ini. Lalu apa saja yang kira-kira teman-teman di sini bisa bisa memetik manfaat dari perkembangan teknologi digital yang sudah kita lalui? Pertama, antara peran yang bisa teman-teman ambil adalah digital career atau karir di bidang digital. Atau teman-teman jika ingin berkarir tapi memanfaatkan media digital, maka ini insya Allah akan sangat bisa boosting up your career. Jadi bisa meningkatkan kemampuan karir kalian. Bahkan saya sendiri sebagai dosen, jika saya bekerja di suatu lembaga saat ini Sunan Ampel Surabaya, ternyata skill-skill digital itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Lalu misalnya membuat short clips video di YouTube atau video misalnya di Instagram untuk materi-materi perkuliahan gitu. Ini hal yang sebelumnya tidak disangka, tapi rekaman-rekaman video materi-materi perkuliahan itu bisa didigitalkan. Apalagi di era sekarang yang teman-teman jika tidak ingin bekerja di suatu lembaga tapi ingin mendirikan perusahaan startup misalnya, tentu saja sangat membutuhkan media-media digital, aplikasi dan skill seperti lalu live streaming seperti ini, audio editing, foto editing, dan bahkan bisa jadi dikombinasikan termasuk membuat database dan coding dan website dan sebagainya. Intinya, saya bisa menyimpulkan bahwa ada dua jalur yang biasa diambil oleh teman-teman dalam era digital ini. Yang pertama jalur profesional dan yang kedua jalur populer. Jalur profesional tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah membangun karir memanfaatkan media digital. Sedangkan jalur populer mungkin lebih ke aktualisasi diri, menggunakan media sosial untuk konten-konten. Dan ini kita tidak harus kerja sebagai karir, ya, tapi bisa jadi sebagai hobi atau adik-adik mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa, mereka sering bikin-bikin konten di kelas gitu, lalu mereka upload untuk dokumentasi. Nah, ini trennya gitu. Jadi ini tren kenyataan yang kita hadapi saat ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa hubungannya dengan public speaking gitu. Dengan adanya perkembangan teknologi tadi, apakah public speaking ini jadi tidak relevan, semakin relevan, atau mungkin tetap relevan tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau dibilang tidak relevan, bisa jadi public speaking secara konvensional dulu sudah masih ada, tapi tidak semasif saat ini. Kita saat ini tidak harus berada di hadapan orang banyak untuk bisa memberikan pesan-pesan. Ya, seperti live semacam ini, kita bisa memberi pesan kepada orang banyak tanpa harus berhadapan di suatu ruangan, gitu. Jadi skill public speaking ini pendapat saya pribadi masih sangat dibutuhkan gitu. Hanya saja yang kita akan bahas pada hari ini, kita akan diskusikan bersama adalah seberapa penting mengkombinasikan keduanya. Jadi antara skill public speaking dan juga skill penggunaan media digital. Sehingga jika kita mengkombinasikan keduanya, itu apa yang bisa kita buat dari situ, apa produk atau semacam konten apa yang bisa kita buat dari situ. Dan saya sendiri bisa dibilang bukan konten, jadi kalau teman-teman ingin belajar tentang content creating, teman-teman lebih baik belajar dengan orang-orang yang lebih expert, yang lebih berpengalaman dari saya, seperti Kak Ilham ya, dari KSC. Saya sendiri ya sebagai dosen dan fokus saya adalah sharing informasi atau hal-hal yang mungkin bermanfaat gitu ya. Tapi fokus saya bukan di content creating. Karena itu
tujuan saya dalam mengisi materi hari ini adalah mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman yang ada di komunitas Sang Juara dan yang menonton acara hari ini untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking. Sehingga harapan saya, harapan kami bersama, konten-konten yang teman-teman buat setelah mengikuti seminar singkat ini bisa bermanfaat dan lebih berkualitas ya bisa dibilang. Bukan berarti saya menganggap public speaking itu sesuatu yang harus diterapkan, akan tetapi alangkah baiknya jika kita memanfaatkan antara skill public speaking dan skill teknologi tadi dalam membuat konten atau hal-hal yang bisa di-share secara bermanfaat. Apa saja sih manfaatnya dari mempelajari public speaking di era perkembangan teknologi ini? Yang pertama dari jalur profesional tentu saja kita bisa menjadi expert in key issues. Maksudnya ada pesan yang penting ya bahwa kita perlu belajar sebelum kita menyampaikan suatu pesan. Dan kita perlu berilmu sebelum kita berbicara. Karena itu mempelajari suatu ilmu, menjadi ahli di bidang ilmu tersebut, ini sangat dibutuhkan sebelum kita berusaha berbicara tentang topik yang kita bahas. Karena di sisi lain, perkembangan teknologi itu kita juga menghadapi banyak sekali informasi yang sebenarnya tidak relevan bagi kehidupan kita, tidak penting, dan kita harus rajin-rajin dan bisa memfilter informasi yang kita simak, kita pelajari, dan kita tonton gitu. Karena perkembangan teknologi juga memunculkan dilema, munculnya konten-konten yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita, tapi demi popularitas, demi likes, maka konten-konten itu diupload dan ternyata banyak yang follow. Ini bukan standar suatu konten yang bagus gitu, karena yang bisa memberi manfaat itu adalah konten yang baik, walaupun ini menurut saya pribadi, walaupun likes-nya tidak banyak gitu. Nah, selain itu manfaat public speaking berikutnya adalah teman-teman berlatih efisien dalam memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena konten yang kita buat atau pidato yang kita sampaikan ini perlu diperkirakan waktunya. Jika bisa disampaikan dalam waktu yang singkat, kenapa harus diperpanjang gitu? Karena dengan kita upload konten, kita menginginkan orang lain menonton konten tersebut, tentu saja kita di sisi lain mengambil waktu luang orang lain gitu. Dan saya harapkan mudah-mudahan yang saya lakukan hari ini tidak mengambil waktu orang lain yang sifatnya sia-sia, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya menyampaikan pesan secara concise atau singkat, tapi bisa pesan yang sama tersampaikan secara simple begitu. Dan singkat saja saya akan membahas berbagai macam pidato atau dalam public speaking ini. Misalnya yang pertama adalah informative speech atau berpidato secara informatif. Ini tujuannya menyampaikan informasi. Jadi katakanlah teman-teman membaca suatu berita seperti teman-teman mahasiswa ya membahas di kelas. Berita tersebut dibaca lalu setelah itu disampaikan kembali dalam bahasa yang simple dan mudah dipahami oleh pendengar. Ini adalah berpidato secara informatif. Tujuannya memberi pemahaman kepada pendengar dan jelaskan kenapa informasi yang disampaikan tersebut bermanfaat bagi pendengar. Lalu yang berikutnya adalah berpidato secara persuasif. Berpidato persuasif ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi pendengar supaya mendukung argumentasi dari pembicara. Jadi berbicara yang sifatnya berargumen, supaya setelah pendengar mendengarkan pidato kita tadi, pendengar tersebut bisa setuju dengan pandangan kita atau tergerak untuk melakukan suatu aktivitas yang sudah kita pesankan dalam pidato kita. Contohnya tadi misalnya di pembukaan ya, Kak Mia menjelaskan bahwa ilmu harus diamalkan dan dipraktikkan, tidak hanya dipelajari. Ini ada sisi persuasifnya gitu, karena
tidak cukup kita hanya mendengarkan materi public speaking, tapi kita sendiri harus rajin berlatih begitu. Dan berikutnya ada juga ceremonial speech atau berpidato seremonial. Ini pidato pesan-pesan dalam acara-acara tertentu seperti misalnya acara pernikahan, khutbah Jumat, atau acara-acara upacara apa itu misalnya graduation ya, kelulusan gitu. Jadi pidato-pidato formal yang sifatnya memberikan suatu apresiasi kepada pihak-pihak atau misalnya lulusan yang berkarya dan kita perlu memberi apresiasi. Lalu berikutnya ada juga communicating in groups, berbicara dalam kelompok. Ini maksudnya kita bisa berbicara dalam suatu kelompok, bagaimana kita harus engage with the audience, harus bisa berinteraksi secara tidak langsung dengan pendengar kita, dan juga pada saat kita berbicara sesuatu tetapi merepresentasikan kepentingan dari aspirasi dari kelompok. Ada juga public speaking di konteks business and professional presentations. Presentasi bisnis bisa jadi untuk apply for a job, jadi misalnya teman-teman sudah lulus lalu ingin mengajukan proposal kepada tempat kerja, ini bisa dimanfaatkan. Atau sudah bekerja lalu berinteraksi sesama kolega dalam kantor, atau bisa membangun kemitraan dengan instansi lain, ini membutuhkan pidato tertentu. Dan yang terakhir adalah skill presenting your speech online. Ini adalah salah satu skill yang saat ini kita lakukan, yaitu berusaha menyampaikan materi secara daring, memanfaatkan teknologi. Oke, singkat saja tadi bermacam-macam. Lalu berikutnya, kita mau mulai dari mana gitu, latihan public speaking ini. Yang pertama adalah, karena setiap amalan tergantung niatnya, pastikan kita berniat untuk belajar secara ikhlas, itu yang pertama. Yang kedua, kita berniat menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, kalau dengan kita berbicara justru tidak bermanfaat tapi menimbulkan mudarat, lebih baik kita diam gitu. Jadi kadang kita harus tahu kapan harus berbicara, dalam situasi apa begitu. Jadi ada 3 hal yang kita perlu perhatikan dalam public speaking. Intinya ada 3 hal. Yang pertama adalah matter atau materi. Yang kedua adalah manner, manner itu etika, dan yang ketiga adalah method atau metode. Jadi yang pertama 3M's ya, 3M, matter, manner, dan method. Matter atau materi, kita harus memilih topik yang akan kita sampaikan supaya bisa memunculkan diskusi-diskusi. Contohnya hari ini topiknya adalah public speaking di era perkembangan teknologi. Jadi saya hanya berbicara tentang itu saja, jangan berbicara kemana-mana gitu. Lalu berikutnya, manner. Manner adalah etika. Etika diantaranya tata cara berbicara, eye contact, gesture, lalu berikutnya pakaian yang formal atau sesuai dengan acara. Hal-hal yang sifatnya etika tapi sangat mempengaruhi. Dulu saya waktu belajar public speaking waktu SMA, itu hal yang sulit buat saya adalah berbicara dengan jelas begitu. Jadi itu butuh latihan, dan kadang guru saya juga berteriak gitu karena kita berlatihnya di luar, di lapangan, dan antara guru saya dan saya yang berbicara itu jaraknya bisa bermeter-meter gitu. Lalu teman-teman semuanya duduk di bangku di gazebo dan saya harus berdiri di lapangan, nanti bergantian dengan teman-teman lain supaya kita suaranya jelas dan supaya terdengar dari jauh, dan supaya nggak grogi di hadapan orang banyak yang lewat begitu. Jadi itu semacam itu latihan menghilangkan mental block begitu. Yang ketiga adalah method. Method ini metode. Metode ini kita nggak boleh naif ya. Maksudnya kita butuh catatan begitu. Kita butuh catatan, kita butuh tulisan sebelum menyampaikan suatu pesan. Bahkan misalnya kita mau presentasi di kelas, kita bikin paper dulu, kita bikin slide dulu. Tujuannya adalah supaya kita fokus, supaya pembahasan kita terstruktur dan urut, supaya teman-teman yang mendengarkan tidak bingung karena pembahasannya
lompat-lompat gitu. Jadi harus ada struktur yang urut. Jadi misalnya definisi atau latar belakang dulu, introduction, pentingnya apa, manfaatnya apa gitu. Lalu mulai contoh-contoh kasus. Ya ini misalnya di kelas seperti itu ya. Intinya metode itu adalah cara kita menstrukturkan pembicaraan kita atau pidato kita di dalam naskah, walaupun bisa jadi yang didengarkan teman-teman bukan naskahnya, tapi bisa jadi yang kita sampaikan beda dengan naskah, tapi strukturnya jangan sampai berubah, urutannya, begitu, supaya pendengar tidak bingung begitu dengan apa sebenarnya yang dibahas. Lalu berikutnya kita terus berlatih, dan berlatih tersebut kalau bisa kita punya teman-teman ya, seperti di komunitas Sang Juara ini kan bisa jadi kita dari berbagai wilayah di Indonesia, dan kita jaraknya secara fisik jauh, tetapi kita bisa manfaatkan media online untuk melakukan misalnya pelatihan bersama atau latihan daring begitu. Untuk mengecek saja skill public speaking ini, kita butuh teman dan kita butuh latihan. Kalau perlu ada mentor atau guru ya yang bisa memberi masukan gitu, atau kita saling memberi masukan juga nggak masalah gitu. Lalu ada mental block. Mental block itu hal-hal yang membuat kita nervous, membuat kita grogi begitu. Ini setiap orang bisa berbeda. Kadang ada orang yang grogi menghadapi eye contact, tidak bisa menghadap mata pendengar dengan secara langsung begitu. Kita bisa memandang agak jauh ke atas sedikit, misalnya ke tembok gitu. Tapi yang penting kita tidak lose focus. Dan sebelum memulai berbicara juga menenangkan diri dulu, mungkin take a deep breath, menghela nafas dulu sampai tenang, baru setelah itu mulai berbicara. Atau kadang kita bisa melihat diri kita sendiri berbicara di hadapan cermin atau di depan kamera gitu. Lalu setelah itu kita mengkoreksi dan membenahi diri. Intinya public speaking itu bukan pengetahuan ya, tapi lebih ke skill. Dan insya Allah dengan semakin berlatih kita semakin terbiasa. Dan juga tadi awali dengan niat. Kalau kita sudah bisa public speaking, jangan sampai berbicara sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain, tapi perhatikan manfaat yang bisa disampaikan gitu. Sebentar, saya izin minum. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah aktivitas-aktivitas apa saja yang teman-teman bisa praktekkan. Mungkin nanti mau latihan intensif sendiri, kita bisa memanfaatkan aktivitas apa saja sih untuk berlatih public speaking. Yang paling simple, paling sederhana adalah ice breaking games. Ice breaking games ini hanya untuk biasanya perkenalan pertama, misalnya kita saling membangun apa ya, chemistry gitu antar satu kelompok diskusi. Jadi kita misalnya membahas tentang ayo kesepakatan bersama, misalnya karena saya dasarnya dulu berlatih public speaking-nya bahasa Inggris ya. Jadi waktu itu ada kesepakatan, oke, sebisa mungkin pakai bahasa Inggris gitu. Kalau kamu nggak tahu vocabulary-nya, cari kata lain gitu yang lebih apa, dan nggak usah peduli grammar dulu, yang penting yang paham apa maksudmu gitu, oke gitu. Nanti lama-lama terbiasa gitu. Dan juga aktivitas-aktivitas bersama, misalnya latihan rutin setiap minggu atau 2 minggu sekali gitu. Tapi harus berkomitmen. Kalau dulu kan ekstrakurikuler ya di sekolah, jadi kita sore gitu habis pulang sekolah. Gitu. Ini sebelum pandemi. Lalu waktu kuliah juga ikut klub bahasa Inggris, public speaking gitu. Jadi dari situ kita berlatih dan intensif. Cuma orientasinya dulu itu kita akan diikutkan lomba begitu. Jadi lomba debat, lomba pidato, karena berusaha ingin jadi sang juara, maka kita harus rajin berlatih begitu, karena orientasinya ingin menang. Tapi setelah itu lama-kelamaan saya sadar bahwa tujuannya bukan untuk menang, gitu. Tujuan sebenarnya adalah public speaking itu sendiri yang bisa kita manfaatkan, dan mudah-mudahan itu bisa kita bagi dengan teman-teman, sharing sedikit ya.
pengalaman yang mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan juga gitu. Lebih dari sekedar sertifikat atau prestasi-prestasi, itu setiap orang ada masanya sendiri begitu. Tapi kalau skill public speaking, ini insya Allah bermanfaat. Yang kedua adalah reading out loud. Jadi kalau kita belum bisa pidato, minimal bisa baca dulu deh. Minimal bisa baca. Apalagi kalau teksnya bahasa Inggris ya. Jadi kalau belum bisa bikin naskah, ya udah kita cari naskah yang udah jadi, kita baca seolah-olah kita menjadi penulis dari naskah itu gitu. Ini untuk melatih kelancaran public speaking. Dan tadi latihannya bukan di dalam kelas ya, tapi di luar kelas seperti di halaman atau kalau di kampus ya sambil ngobrol dengan teman-teman, misalnya di gazebo. Cari tempat yang nyaman di taman gitu, yang kita bisa berlatih public speaking dan refreshing sekaligus menghilangkan grogi tadi gitu. Reading out loud, kita baca saja teks itu sampai kita berbicaranya lancar. Nanti kalau sudah lancar baru kita sedikit-sedikit teksnya kita turunkan dan kita dari yang kita ingat kita berbicara tanpa harus terpaku pada teks. Lalu berikutnya linking words. Linking words itu kayak gimana? Jadi kita beri satu random kata ya. Jadi misalnya katanya topi gitu. Jadi kita harus berbicara tentang topi selama 1 menit. Lalu kata berikutnya misalnya sendok. Oke, kita harus berbicara sendok selama 1 menit. Lalu menit ketiga kita gabungkan keduanya, cerita tentang topi dan sendok gitu. Ini cuma hal-hal yang simple yang untuk permainan untuk melatih public speaking kita. Apalagi kalau bahasa Inggris, nanti kelihatan dari situ kita bisa belajar banyak vocabulary dengan mendengarkan teman-teman yang saling berlatih menggunakan game-game simple seperti tadi. Atau cara lain, ada game lain namanya salesperson. Tentu saja dasarnya saya di sekolah dan universitas, teman-teman kan ke kampus bawa tas begitu, lalu di tas tersebut ada barang-barang apa, ambil satu barang yang unik, lalu setelah itu berusaha dipromosikan di depan kelas gitu. Kenapa teman-teman perlu beli barang ini? Ya, itu kan latihan public speaking. Nanti ada tawar-menawar gitu. Lalu describe barangnya seperti apa. Hal-hal simple seperti itu bisa untuk berlatih public speaking. Atau bisa juga menggunakan role play. Kalau role play ini mungkin sudah lebih berat ya. Jadi kita bermain karakter gitu, seperti drama. Jadi ini bisa buat ujian akhir semester atau tugas-tugas bikin video gitu kalau diberikan oleh dosen. Jadi teman-teman bermain peran sebagai seorang karakter, lalu di situ disusun dialognya dan public speaking gitu, dipraktekkan. Ada juga focus group discussion. Kalau focus group discussion berarti satu kelompok diberi permasalahan yang harus dipecahkan bersama dengan berbagai solusi, dengan bisa kadang kompromi atau mengkombinasikan antara satu solusi dengan solusi lain supaya bisa ada kesepakatan bersama dan menyelesaikan masalah yang diangkat tersebut. Bisa juga speech competition. Kalau kita mungkin belum mampu mendaftar lomba yang secara rutin ya, secara annual setiap tahun, mungkin kita bisa bikin kompetisi kecil-kecilan gitu. Misalnya di komunitas sang juara ingin bikin lomba tapi secara daring, terus teman-teman upload video pidato, itu juga saya rasa bermanfaat untuk berlatih public speaking. Apalagi kita bisa lihat contoh-contoh teman-teman yang pidatonya sudah lebih bagus dari kita bisa meniru dari situ. Saya dulu waktu awal-awal public speaking juga banyak, misalnya di lomba debat itu, kita awal-awal ya kalah-kalah begitu dan nonton tim-tim yang masuk grand final dengan mereka, dan di lomba berikutnya gunakan argumen-argumen tim-tim yang menang tersebut dan bisa memanfaatkannya gitu. Jadi oke. Koneksi Pak Lutfi sepertinya terganggu, Kak. Oh, sinyalnya ya? Suaranya putus-putus. Sekarang jelas nggak? Ya, sudah jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, maaf tadi sinyalnya terganggu ya. Oke, lalu berikutnya
school festival, jadi festival seperti Inggris ya waktu itu di kelas atau di sekolah. Jadi kita bikin festival, misalnya waktu kelas meeting atau kalau di kampus berarti waktu minggu tenang gitu, kita bikin festival kecil-kecilan, kita berjualan apa gitu, produk-produk kreativitas teman-teman sendiri, misalnya teman-teman ada yang usaha bikin produk makanan, produk apa itu handicraft ya, misalnya souvenir-souvenir, tapi kita berlatih public speaking secara langsung, misalnya menggunakan bahasa Inggris gitu dalam festival tersebut. Gitu. Selain kita berlatih bisnis, kita berjualan, tapi kita juga berlatih bahasa Inggris. Jadi itu sebagian ajaran kegiatan latihan yang kita selenggarakan speaking. Ya, dan ada juga pelatihan. Jadi kalau tadi masih latihan-latihan yang mendasar ya, ada cara-cara latihan public speaking yang sifatnya lebih advance, mungkin untuk orang yang ingin apa ya, tantangan lebih begitu. Misalnya dengan membangun argumen atau building an argument. Ini lebih banyak di lomba debat, tapi bisa dimanfaatkan juga komposisinya untuk public speaking. Kalau sudah membangun argumen, apalagi berpidato secara persuasif, itu minimal membutuhkan 4 komponen. Gitu. Jadi berpidato persuasif membutuhkan kira komponen. Yang pertama itu, yang pertama dalam berpidato persuasif yaitu assertion. Assertion ini simpelnya what, gitu. What atau apa. Apa tujuan atau apa posisi pembicara? Apa posisi pembicara dalam berargumentasi pidato persuasif tersebut? Itu harus dijelaskan dari awal. Pidato ini adalah untuk apa? Gitu. Misalnya kalau aktivis lingkungan gitu ya. Jadi tujuan kami dalam ini adalah mempromosikan hemat penggunaan listrik atau mempromosikan supaya teman-teman melakukan daur ulang produk daur ulang bahan-bahan bekas yang bisa dimanfaatkan kembali misalnya. Jadi awal harus dijelaskan. Yang kedua why and how. Kenapa dan bagaimana. Jadi tujuan dari pidato tadi membahas pentingnya kita menjaga lingkungan dengan memanfaatkan produk-produk daur ulang atau menggunakan kembali produk-produk yang sebenarnya masih bisa digunakan. Misalnya botol plastik atau mungkin kardus yang bisa didaur ulang seperti itu. Jelaskan kenapa hal itu penting. Misalnya kita hemat biaya, yang pertama melestarikan lingkungan, yang ketiga meningkatkan kreativitas. Jadi seperti itu. Yang keempat, misalnya dengan kita menggunakan produk-produk daur ulang tadi, kita juga bisa mengembangkan ekonomi lokal dengan membuat produk-produk sendiri. Evidence yang ketiga adalah evidence. Apa buktinya? Apa contoh nyatanya? Kenapa kok itu bermanfaat? Jadi kita bisa ambil contoh-contoh success stories ya, cerita-cerita kesuksesan teman-teman yang sudah berkontribusi dalam hal produk-produk daur ulang gitu. Misalnya, kita bisa mendapat pendapatan tidak langsung gitu dengan menjual produk-produk daur ulang, atau kita bisa lebih hemat gitu, atau kita bisa memberdayakan ekonomi lokal dengan komunitas produk daur ulang yang akhirnya bisa dijual kembali misalnya. Jadi hal-hal seperti itu, ambil contoh-contohnya, misalnya ada usaha-usaha memanfaatkan produk daur ulang. Dan yang terakhir adalah link back. Link back kesimpulannya dikembalikan lagi ke ide awal. Kok penting bagi kita untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan produk daur ulang gitu. Dan bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam berkontribusi terhadap tujuan-tujuan tadi. Dan berikutnya, selain membangun argumen, skill yang bisa kita manfaatkan berikutnya adalah submit your proposal. Jadi membuat suatu proposal. Proposal ini kan ya macam-macam ya bentuknya. Jadi kadang
kadang kita proposal skripsi begitu kalau kita kuliah, ada juga proposal lamaran pekerjaan dan hal-hal seperti ini atau mengajukan kegiatan lomba itu juga memanfaatkan proposal. Walaupun proposal ini dasarnya tertulis, tapi ternyata kita bisa berpidato menggunakan pola atau komponen yang ada di dalam proposal. Ini kalau kita ingin mengajukan suatu gagasan yang sifatnya akan diimplementasikan. Jadi bukan hanya sekedar persuasive speech, bukan hanya sekedar mengajak pendengar setuju dengan pendapat, tapi ayo kita lakukan hal-hal secara praktek ya, secara langsung yang bisa. Oke, jadi katakanlah mengajukan proposal tentang apa? Katakanlah kita ingin mengajukan proposal di universitas untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah misalnya. Ya, kemarin ada teman-teman mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan donor darah. Yang pertama harus ada dalam proposal tersebut adalah urgency. Urgency ini adalah seberapa penting atau apa sih pentingnya dari kegiatan tadi, kegiatan donor darah. Bisa dibilang pentingnya adalah, misalnya dijelaskan di situ bahwa ini sifatnya sukarela, jadi kita tidak memaksa siapapun, lalu bisa membantu menyelamatkan nyawa banyak orang, karena kita berdonasi darah kita, dan ini bisa menyelamatkan orang lain secara tidak langsung. Gitu. Darah itu nanti bisa dimanfaatkan, disumbangkan kepada, misalnya ke PMI atau ke rumah sakit. Gitu. Lalu berikutnya, selain urgency, hal berikutnya ability. Visibility ini hal-hal yang sifatnya seberapa mungkin kita menyelenggarakan acara tersebut. Oke, jadi misalnya menyelenggarakan acaranya di kampus, ya bisa. Lalu biayanya berapa? Tidak perlu biaya, kita akan bekerja sama dengan PMI misalnya untuk mendatangkan alat-alat donor darah dan mahasiswa menjadi panitia. Jadi biayanya tidak harus mengeluarkan dari kampus. Lalu berikut, kampus hanya menyediakan fasilitas, ruangan, dan dan jadwal sebagainya. Lalu mekanismenya bagaimana? Mekanisme di sini nanti cara kita menyelenggarakan kegiatannya bisa kita tulis di situ atau bisa kita jelaskan jadwal acaranya. Jadi, katakanlah sejak pagi ya kita akan membuka donor darah tersebut di kampus, lalu teman-teman di waktu istirahat berkontribusi mendonorkan darah dan nanti akan dicek sesuai jenis-jenis golongan darahnya, dan nanti akan misalnya mendapatkan snack begitu sebagai ganti, karena kita tidak profit oriented ya, tidak berdasarkan bukan mencari keuntungan uang, tapi sifatnya sosial dan voluntary dan sukarela. Dan akhirnya solvency di sini yang keempat, kenapa kok dengan menyelenggarakan acara tadi kita menyelesaikan masalah. Jadi jelaskan lagi manfaat dari donor darah, ada data misalnya kekurangan dan ada data misalnya masyarakat yang sangat membutuhkan donasi tersebut, dan dengan adanya kegiatan sosial tadi, apalagi jika secara rutin misalnya setiap tahun itu bisa membantu menyelenggarakan kegiatan yang berkontribusi tidak hanya kepada rumah sakit, mengurangi beban pemerintah juga gitu. Jadi tidak harus menyelenggarakan acara-acara seperti ini secara masif, karena sebagian dibantu dari aktivitas gerakan mahasiswa, misalnya seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah academic speech. Ini khusus di academic speech, ini adalah materi yang saya ajarkan di kelas ya, karena saya alhamdulillah sudah 2 semester ke belakang mengajar mata kuliah public speaking, dan kalau yang tadi di awal saya sampaikan itu dasarnya dari pengalaman saya belajar public speaking di sekolah dan juga kuliah. Tapi yang academic speech, berpidato secara akademik, ini khusus kita bahas saat menjelaskan materi di kelas mata kuliah public speaking. Jadi dalam RPS ya, dalam rancangan perkuliahan, sifatnya akademis itu perlu beberapa tahap. Jadi yang pertama
attitude and ethics of a speaker. Yang kita pelajari adalah manner dulu. Bagaimana perilaku seorang pembicara yang baik. Ini yang pertama kali harus kita pelajari. Jadi tadi manner, attitude and ethics of a speaker ini adalah yang pertama kita pelajari, bagaimana etika sang pembicara yang baik. Lalu yang kedua adalah skill of mastering the audience. Sebelum kita berbicara, kita harus mengetahui atau memahami siapa sih pendengar kita. Contohnya di komunitas Sang Juara, teman-teman di sini sangat enthusiastic, sangat semangat sekali dalam belajar hal-hal yang sifatnya dengan public speaking, meningkatkan prestasi, lalu membangun kolaborasi kerjasama antar berbagai penjuru Indonesia. Gini. Jadi saya berusaha memahami teman-teman juga gitu sebelum saya terlibat dalam kegiatan komunitas Sang Juara. Yang ketiga adalah selecting a topic and purpose of speech. Ini dari awal sudah kita lakukan. Kita menentukan topiknya apa, yaitu public speaking, pentingnya public speaking di era perkembangan teknologi, dan tujuan dari pidatonya apa. Tujuannya adalah saling sharing pengetahuan dan pengalaman ya bisa dibilang tentang pentingnya public speaking di era perkembangan teknologi. Dan yang keempat, finding resources. Mencari sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sumber referensi di sini apakah narasumber, apakah referensi tertulis, bahkan saya bikin slide dulu gitu. Saya sempat bikin catatan saya sendiri sebelum menyampaikan materi hari ini, dan saya sendiri juga berlatih sebelum menyampaikan materi hari ini gitu. Jadi mencari referensi dan juga mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak. Lalu yang kelima adalah organizing the body of speech. Jadi ini adalah struktur pidato kita atau struktur public speaking kita, mau mulai dari mana, lalu isinya seperti apa, kesimpulannya bagaimana, dan yang terakhir diberi penekanan poin-poin yang penting dalam pidato kita itu. Dan yang terakhir adalah waspada terhadap barriers of speech atau hambatan-hambatan dalam berpidato. Jadi berpidato itu nggak cuma skill berbicara di hadapan umum, tapi bisa jadi hal-hal teknis yang mengganggu kita itu perlu kita singkirkan. Seperti misalnya kalau berpidato online begini ya, pastikan koneksinya lancar, lalu di hadapan saya sekarang ada komputer juga, saya melihat slide saya seperti itu. Hal-hal yang sifatnya memudahkan teman-teman. Kalau pidato secara langsung berarti pastikan ruangannya tenang, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan pendengar gitu. Mungkin kurang lebih itu ya materi dari saya. Ya, terima kasih. Tadi waktunya 30 menit, saya mungkin lebih sedikit lebih 8 menit gitu. Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sedikit yang saya sampaikan tadi. Jadi public speaking di era perkembangan teknologi itu kita berlatih membuka diri untuk belajar terhadap hal-hal yang baru, dan dengan memanfaatkan skill public speaking tadi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling sharing pengetahuan, pengalaman dengan cara yang sederhana, yang mudah dipahami oleh pendengar, dan juga setiap proses belajar hal yang baru itu membutuhkan latihan. Ya, dan yang bisa mengubah diri kita itu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mencapai suatu cita-cita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan setelah itu kita berusaha apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kalau ternyata hasilnya sesuai yang kita inginkan, alhamdulillah. Kalau tidak, insya Allah ada hikmah di situ, karena bisa jadi dalam mengabulkan cita-cita kita ini enggak kita sangka-sangka begitu. Jadi kita tetap harus husnudon, bersyukur dan berusaha belajar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, dan mudah-mudahan saya juga bisa belajar banyak dari komunitas Sang Juara. Terima kasih dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat informatif sekali Pak materi hari ini. Oke, materi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi dan ini juga sudah masuk pertanyaan Pak di grup WhatsApp. Ini nanti saya bacakan pertanyaannya satu persatu. Apa setiap pertanyaan langsung dijawab, Pak? Terserah, iya. Kalau waktunya cukup nggak apa-apa, setiap pertanyaan dijawab gitu. Ya teman-teman yang lebih tahu waktunya ya. Ya kalau saya bisa. Oh iya. Iya, berarti setiap pertanyaan langsung dijawab mungkin ya Pak nanti biar. Oke, boleh. Iya. Lanjut pertanyaan. Oke. Nah ini ya. Saya kan, ya nggak saya, ini teman-teman ada yang kepo gitu Pak ya. Karena Bapak ini juga penghargaannya begitu luar biasa mengenai tentang debat competition gitu. Nah, apakah sama Pak tuh kalau public speaking seperti biasa itu kan tujuannya untuk agar informasi kita bisa diterima lebih mudah oleh lawan bicara kita. Nah, sedangkan kalau debat itu kan tujuannya tersendiri gitu ya untuk memenangkan sebuah kompetisi atau untuk apa gitu. Nah, apakah strategi public speaking-nya sama atau beda atau bagaimana Pak begitu? Itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Sama-sama. Ini langsung saya jawab ya. Jadi, iya, bisa saya jawab langsung ya? Iya. Oke. Jadi terima kasih kepada penanya. Tadi pertanyaannya apakah public speaking sama dengan debate, dengan debat? Lalu apakah strategi yang diperlukan untuk mempelajari keduanya sama atau berbeda? Jadi bisa dibilang public speaking secara sederhana. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Bapak. Oh ya, maaf ya. Jadi sudah jelas? Masih putus-putus. Oke, Yona sudah jelas sekarang? Iya, sekarang sudah jelas. Oke, ya jadi public speaking dengan debate ya. Kalau public speaking itu tujuannya menyampaikan pesan supaya mudah dipahami oleh pendengar secara itu. Tapi kalau debat sendiri, sebenarnya debat itu agak dilema juga ya, karena tadi kan kita sempat bahas ya, bahwa di awal kita belajar public speaking, kita sampaikan hal yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan etika dalam public speaking kita berusaha kalau bisa tidak membahas hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Tapi kondisi dalam kompetisi debat itu menegangkan, tapi juga tidak saya anjurkan gitu bagi teman-teman, karena pengalaman selama ini mengikuti kompetisi debat, secara mental kita yang terbangun itu supaya kita memenangkan pertandingan dan kita bisa mengalahkan lawan kita seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang sehat ya menurut saya di proses pembelajaran. Karena itu saya sendiri setelah lulus kuliah saya juga tidak lanjut gitu di perdebatan itu. Gitu. Karena kehidupan sosial itu nggak sekedar hitam putih setuju atau tidak setuju terhadap suatu isu, tapi harus kompromi, kita harus toleran terhadap pendapat orang. Kita berdiskusi itu tujuannya bukan ingin menang sendiri kan seperti itu. Jadi debat itu berbeda menurut saya dengan public speaking dari segi tujuan tadi, karena tujuannya debat adalah memenangkan suatu argumentasi. Kalau tujuannya public speaking supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan pendengar kita. Lalu strategi belajarnya apa begitu? Kalau berlatih memperlancar apa ya istilahnya speech kita, kalau dalam konteks berlatih memperlancar teknik berbicara kita bisa dibilang sama antara public speaking dan debate. Seperti aktivitas-aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi. Bedanya adalah kalau kita belajar debate, kadang kita kurang belajar membangun
kompromi atau membangun hubungan yang sehat dengan lawan berbicara kita. Ini kurang ada di dalam debate, begitu. Tapi dalam public speaking, sinyalnya. oh iya sinyal. Tapi dalam public speaking kita perlu belajar menghargai pendapat orang lain, membangun kesepemahaman, memandang suatu isu dari perspektif orang yang kita ajak berbicara, begitu. Jadi yang saya promosikan hari ini sebenarnya juga public speaking, tidak mengarah ke debate, begitu. Ini hanya latihan memperlancar pidato kita, tapi pada saat etika berpidato, sebaiknya kita berusaha memahami pendengar, tidak ingin menang sendiri. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dilanjut pertanyaan kedua ya Pak. Iya, silakan. Ya, ini pertanyaan dari Husni, asal Sidoarjo. Pertanyaannya, bagaimana mengedukasi anak-anak untuk berani public speaking atau menyampaikan pendapatnya? Terima kasih. Mengedukasi anak-anak ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari segi mendidik anak, mungkin saya belum terlalu berpengalaman. Tapi kalau membiasakan anak untuk berani berbicara atau berani mengutarakan pendapat, mungkin bisa diawali dari kecil ya. Maksudnya kita sebelum berlatih bicara, kita bangun relation yang hubungan yang baik dulu dengan anak-anak tadi. Misalnya berlatih kejujuran, kita tetap sampaikan, misalnya ada masalah apa, berlatih dengan jujur, berbicara, sharing ide, seperti itu. Lalu setelah itu, public speaking bisa sambil bermain game, jadi bermain aktivitas tadi. Ayo kita saling cerita, yuk, kita ada cerita apa itu, saling berbagi cerita gitu, sebelum ya. Public speaking tidak perlu diawali menghadapi orang banyak, tapi misalnya kita bikin kelompok belajar bersama beberapa orang begitu, lalu kita saling sharing cerita, lalu ada yang menanggapi, dan setelah itu kita berlatih yang lebih lebih advance, tinggi levelnya dari itu, misalnya berdiri di hadapan kelas mempresentasikan materi hari itu, seperti itu. Tapi selain itu butuh lingkungan yang suportif juga, begitu. Karena kalau teman-teman yang kita ajak berlatih bersama suka merendah, ini bukan lingkungan yang sehat untuk berlatih. Jadi kadang kalau kita berbicara ditertawakan, hal-hal seperti ini enggak. Oh iya, maaf. Tadi ya, selain diawali dengan kelompok kecil, jadi diawali dengan kelompok cerita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berlatih berbicara di depan kelas atau di depan teman-teman, begitu. Dan yang ketiga, pentingnya ada lingkungan berlatih yang kondusif. Jadi yang kita hadapi bukan anak-anak yang mereka sering menertawakan kesalahan orang, bukan seperti itu. Jadi pilih teman-teman yang kira pada saat kita saling berlama, ya. Kita butuh lingkungan yang sehat, lingkungan yang suportif, mendukung kita dalam. Nanti kalau kita sudah begitu, baru kita bisa menghadapi menghadapi pendengar atau audiens yang mereka dengan beraneka ragam latar belakang dan sikap gitu. Mau mereka mencemooh kita, mau mereka tidak setuju, itu ya udahlah, yang penting saya sampaikan pesan saya. Tapi dari awal lingkungan teman-teman yang mendukung itu sangat penting dalam berlatih public speaking. Ya termasuk di komunitas Sang Juara di sini kan kita saling mendukung, saling membantu begitu. Ya, terima kasih. Oh iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, semoga Husni yang bertanya ini masih gabung di live ya. Kalau
ada kendala mungkin nanti bisa dibuka lagi setelah selesai acara ini. Iya Pak, terkait anak kecil nih Pak ya, berarti kan ada tuh Pak ya keluar dari anak kecil yang dari keluarganya itu kurang komunikatif gitu. Jadi dari kecilnya itu dia tidak dilatih untuk berbicara, entah itu tanya kabar atau apa gitu. Nah, itu kan sangat mempengaruhi saat dia udah dewasa gitu ya Pak. Nah, apakah dia tuh bisa Pak jika pandai berbicara kelak saat dewasa gitu melalui pelatihan-pelatihan public speaking gitu. Ini pertanyaan yang tadi atau pertanyaan baru atau lanjutan yang tadi? Lanjutannya yang tadi. Oh, lanjutan yang tadi, oke. Ya, jadi khusus anak-anak ya berlatih dari kecil, sebenarnya mungkin kalau saya sendiri mungkin kurang berpengalaman dalam melatih anak kecil karena kebanyakan sebelumnya kan pengalamannya teman-teman SMA terus kuliah gitu. Jadi kalau dari benar-benar KLI itu saya belum berpengalaman melatih. Akan tetapi mungkin sedikit pesan ya. Jadi maksud saya pertama public speaking itu tidak ada kata terlambat gitu. Jadi ya kita mulai berlatih dari usia berapa itu bukan standar tertentu gitu. Jadi kalau katakanlah kita mau berlatih public speaking tapi baru mulai berlatih setelah lulus kuliah itu pun juga nggak masalah gitu. Kita bisa maksudnya belajar public speaking sebagai hal yang baru itu tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Tapi kalau yang kita maksud tadi anak-anak sejak kecil dari keluarga yang kurang mendukung adanya interaksi terbuka, misalnya sungkan atau tidak nyaman berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya seperti itu. Oke, kalau gitu kita awali dengan di masa-masa sekolah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jadi di masa sekolah kita cari teman-teman yang seumuran dengan anak-anak tersebut yang mereka nyaman, apalagi kalau kadang beda generasi itu kan ada topik-topik yang kita sulit ya bisa akrab gitu karena sudah beda zaman dan beda usia begitu. Tapi kalau dengan teman-teman yang seumuran, insya Allah mereka lebih nyaman dan lebih terbuka. Hanya mungkin belum kenal, ya mungkin belum kenal. Oke, ini alami aja. Jadi kita mungkin sebagai orang tua kita tidak harus apa ya istilahnya itu memberi target-target tertentu. Kamu harus bisa public speaking. Lihat temanmu itu dia jago gitu. Kan kita jangan membandingkan dengan orang lain karena setiap orang punya setiap anak punya keahliannya sendiri gitu. Dan kalaupun anak tersebut tidak ingin public speaking juga itu tidak harus gitu. Hanya saja tadi menurut saya mencari teman-teman yang mendukung bisa berlatih bersama dan anak tersebut nyaman belajar bersama. Apalagi jika mereka satu generasi ya, jadi mereka topik-topik pembicaraannya juga ya mereka bisa lebih akrab dengan membicarakan topik-topik yang sedang up to date di generasi mereka. Yang kita sendiri mungkin sebagai generasi yang lebih tua kurang peka terhadap isu-isu baru tadi gitu. Jadi ini public speaking walaupun dilatih tapi jangan dijadikan tekanan buat anak-anak atau buat diri kita gitu. Sifatnya kan bagi yang ingin belajar begitu. Jadi tidak harus dan yang saya sampaikan tadi juga tidak harus dipraktekkan seperti itu. Kalau teman-teman punya metode-metode yang lebih baik, aktivitas yang lebih menyenangkan, maka silakan digunakan dalam latihan-latihan tersebut. Maaf kalau mungkin pertanyaannya belum terjawab. Gimana Pak? Oh ya, ya maaf kalau pertanyaannya tadi belum terjawab gitu karena saya belum berpengalaman melatih anak-anak juga. Iya, tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari Nurlita, Ya, asal Surabaya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana cara agar kita bisa public speaking yang baik
depan orang banyak agar tidak grogi. Karena terkadang ngomong itu masih terbata-bata. Ada tipsnya untuk menghilangkan grogi? Ya begitu Pak pertanyaan dari Mbak Nurlita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mungkin tadi ada dua hal ya. Yang pertama, bagaimana berbicara di depan orang banyak supaya tidak grogi. Yang kedua, bagaimana supaya kita lancar berbicara. Ini dua hal yang bisa dilatih bersamaan, tapi dilatih terpisah juga bisa gitu. Jadi kalau menghilangkan grogi, yang pertama, ini setiap orang berbeda. Kita harus mengetahui dulu yang membuat kita grogi itu apa gitu. Jadi kita berlatih, katakanlah kalau kita demam panggung ya, istilahnya kan demam panggung. Jadi kalau kita berbicara di hadapan orang banyak, tiba-tiba kita kehilangan fokus gitu, kita kehilangan ide dan tiba-tiba hal yang sudah kita persiapkan untuk dibicarakan tadi tiba-tiba grogi dan tidak bisa kita sampaikan gitu. Ini setiap orang bisa berbeda dan perlu mencari hal apa yang membuat kita grogi gitu. Dan pada saat kita bicara kita perlu alihkan perhatian kita supaya tidak grogi saat menghadap ke pendengar dan menyampaikan materi. Kalau berbicara di hadapan orang banyak, ini caranya kita harus berlatih dari small circle. Jadi awali dengan orang-orang yang kita kenal dulu. Misalnya teman-teman kita di kampus, ayo kita berlatih public speaking. Kita berbicara menghadapi teman-teman yang kita sudah kenal sejak lama gitu. Nanti setelah itu kita berlatih misalnya ada acara di kampus jadi MC atau jadi moderator. Jadi berbicara yang secara tidak langsung gitu. Lalu misalnya kita berlatih lagi dalam suatu kompetisi kita menjadi ketua panitia misalnya yang kita harus berbicara di depan umum. Jadi levelnya awali dengan latihan dulu, lalu penonton kita hanya beberapa orang, lalu ikuti acara-acara yang sifatnya memaksa diri kita untuk berbicara di hadapan orang yang lebih banyak gitu. Ini kalau dari segi berbicara di hadapan banyak orang. Jadi levelnya misalnya latihan dulu, lomba, menjadi panitia di suatu kegiatan. Jadi cari kegiatan-kegiatan yang membuat kita terekspos di public speaking tersebut. Dan selain kita berlatih mendengar. Berlatih mendengar ini juga penting. Kita dengarkan pidato-pidato orang lain. Lalu kita cari role model, cari orang yang kira-kira bisa kita contoh. Kok bisa sih dia berbicara tapi dia tidak grogi gitu. Aku ingin berlatih menjadi seperti dia begitu. Jadi kita cari figur-figur pembicara yang kita mungkin secara pribadi cocok dengan cara dia berbicara. Gitu. Kalau di kampus kan kita mengajar hubungan internasional ya. Jadi kadang pidato presiden, pidato menteri-menteri luar negeri misalnya seperti itu kita bisa ambil contoh gitu. Ini untuk motivasi saja, untuk motivasi. Jadi kalau ambil contoh jangan nanggung-nanggung, jangan jadikan saya sebagai contoh ya. Pilih orang yang sudah sangat expert gitu. Jadi kalau kita nggak bisa berbicara seperti orang itu minimal nggak jauh beda lah. Kita punya target yang tinggi untuk diri kita gitu. Dan insya Allah dengan berdoa, dengan berlatih kita bisa seperti tadi gitu. Seperti orang yang kita jadikan contoh tersebut. Lalu berikutnya itu untuk berbicara di hadapan orang banyak. Bagaimana dengan menghilangkan grogi? Gitu. Ya ini tergantung pribadi masing-masing ya. Yang membuat grogi apa gitu. Kadang kita perlu berlatih berbicara di hadapan cermin atau di hadapan kamera tanpa penonton. Lalu kita rekam. Setelah itu kita lihat pidato kita sendiri. Dan menurut kita itu udah bagus belum? Gitu. Jadi itu buat evaluasi. Kalau misalnya grogi, malu, nggak usah di hadapan orang banyak, oke lah kita rekam diri kita sendiri berpidato. Gitu. Lalu kita merasa puas nggak dengan pidato tadi? Gitu. Dan setelah banyak berlatih, kita cari hal-hal kecil mungkin membuat kita membuat kita terganggu itu perlu dihilangkan.
misalnya setiap mau berbicara kita baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita sadar kita berbicara ini bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena pertolongan Allah. Ya, lalu berikutnya hal-hal yang mengganggu kita, misalnya kalau kita terganggu dengan cara kita memegang naskah atau terganggu dengan baju yang tidak rapi atau terganggu dengan apa gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya memotivasi kita untuk terus bersikap profesional itu sekecil apapun perlu kita persiapkan gitu. Jadi ini tergantung masing-masing ya. Ya misalnya berbicara di hadapan kaca, berbicara di hadapan teman-teman, dan kita harus terbuka. Jadi kalau mentor kita atau teman-teman kita mengkritik, misalnya, oh eye contact kurang menghadap pendengar, atau kalau saya dulu waktu SMA, saya kebiasaan buruknya adalah memasukkan tangan di saku gitu. Ya, kata guru saya, ini bukan manner yang baik gitu. Walaupun sikap kita itu untuk menghilangkan grogi, tapi kalau sifatnya nggak baik, itu kebiasaan itu sedikit-sedikit ditinggalkan gitu. Jadi kita butuh motivasi, kita butuh melatih diri. Nah, nanti kalau setelah beberapa tahun berlatih public speaking, kita tonton video rekaman kita yang awal tadi, begitu. Lalu kita bandingkan, oh ya di awal dulu public speaking saya seperti ini, tapi sekarang sudah lebih baik, dan kita bersyukur dari situ. Tidak perlu diekspos ke orang banyak ya, hanya cukup untuk motivasi supaya kita terus bersyukur, dan kalau sudah bisa mempelajari suatu hal, kita berusaha berbagi dengan teman-teman, dengan orang lain gitu, saling memotivasi. Maaf kalau terlalu panjang atas jawaban. Oke, tidak apa-apa, Pak. Sebenarnya ini tinggal satu, Pak, pertanyaannya. Tapi bagaimana ini dilanjut pertanyaan lagi atau di Gimana? Lanjut pertanyaan lagi atau? Oh iya boleh, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ini pertanyaan dari sebelumnya bagaimana Nurlita, karena ini Nurlita masih join Pak di sini ya, mungkin mendengarkan ya jawaban dari Bapak bahwa intinya tuh kalau kita menggunakan grogi, kita harus selalu sering-sering berlatih ya Pak ya. Ya, Nurlita itu tadi jawaban dari Bapak Lutfi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lanjut pertanyaan terakhir, yaitu dari Fahmi asal Cianjur. Pertanyaannya itu izin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa mengondisikan dan berbicara di depan umum tanpa persiapan sebelumnya? Karena misalnya jika ada penunjukan secara dadakan seperti jadi MC atau moderator dan sebagainya. Terima kasih. Itu tadi. Oke, terima kasih. Ya, jadi persiapan sebelum berpidato. Ya, ini terima kasih dipertanyakan ya. Terima kasih atas pertanyaannya, karena tadi hal ini yang belum saya bahas pada saat presentasi tadi, begitu. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita memulai berpidato atau mengisi acara tertentu? Tentu saja kita perhatikan waktu ya. Jadi antara hari ini pada saat kita diminta menjadi pemateri atau mengisi pidato sampai pada hari pidato atau acara tersebut akan diselenggarakan, kita harus mencari tahu dan berlatih dulu. Maksudnya apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadiri acara tersebut. Jadi misalnya kalau acaranya acara formal ya, berarti kita tanya kepada keluarga yang bersangkutan ya, siapa sih yang nikah, latar belakangnya apa? Tanya, misalnya kita ditugaskan menjadi MC dalam suatu acara pernikahan, kita perlu yang nikah siapa, lalu background latar, lalu yang hadir siapa,
Apakah yang hadir tempat atau mungkin yang hadir sini ada tamu undangan? Aduh, sinyalnya mungkin terkendala sinyal ya. Oke, ya. Maaf, apakah yang hadir ini tamu undangannya dari Oke, ya. Jadi kita persiapkan dulu. Misalnya akan menghadiri acara pernikahan, siapa yang menikah, lalu tamu undangannya saja. Lalu ada nggak contoh naskah MC pernikahan? Kita cari contohnya dulu. Lalu kita buat draftnya, kita konsultasikan dengan penyelenggara acara. Kita konsultasikan ini naskahnya seperti ini sudah. Lalu jika sudah apa itu istilahnya? Jika sudah fix, baru kita berlatih. Setelah kita berlatih, nanti biasanya ada gladi bersih. Gladi bersih sebelum acara. Dari situ kita minta penyelenggara acara mengkoreksi. Tadi kurang apa ya? Tadi kurang apa gitu ya? Apa yang bisa saya perbaiki kayak gitu. Dan dari situ kita bisa lebih mempersiapkan diri. Kalau pidato atau berbicara public speaking yang dimaksud adalah berbicara secara akademik, berarti kita tuliskan naskahnya dulu, ide-ide apa yang akan kita sampaikan, seperti itu, baru kita berlatih berbicara. Setelah itu, sebelum acara, kita minta teman-teman kita mendengarkan dan kita praktik berbicara semacam gladi bersih, seolah-olah acara tersebut sudah terjadi. Lalu kita minta masukan dari teman-teman, tadi kurang apa gitu. Lalu saya kurang pede di mana dan seperti itu. Jadi dipersiapkannya sebelumnya. Kalau dulu misalnya sebelum ikut kompetisi debat ya atau pidato, biasanya kita di klub public speaking di kampus itu sudah punya dokumentasi setiap topik-topik begitu. Jadi sampai kita punya database topik-topik, nanti setiap kali ada topik yang akan dipidatokan, kita sudah ambil referensi-referensi terdahulu. Ini naskah-naskah kakak kelas dulu di pidato yang topiknya serupa gitu. Ambil aja argumennya. Nanti kita rangkai sendiri, kita tambahi hal-hal baru dan kita gunakan lagi gitu. Dulu sampai segitunya gitu. Jadi kita punya kumpulan naskah-naskah itu. Tapi kalau nggak sampai segitunya juga nggak apa-apa kan, dulu orientasinya ingin memenangkan kompetisi begitu. Tapi kalau sekedar mengisi acara itu minimal kita tahu latar belakang siapa yang hadir, siapa pendengarnya, bikin rancangan draft naskahnya, konsultasikan, lalu setelah itu kita berlatih sendiri, setelah itu kita berlatih di hadapan panitia atau di hadapan teman-teman, gladi bersih, dan pada akhirnya pada acara tersebut sebisa kita kita ya berusaha dari situ begitu dengan persiapan yang lebih matang. Kadang persiapannya lebih berat daripada acara itu sendiri begitu. Tapi ya itu proses yang harus dilalui. Mudah-mudahan jadi pengalaman yang bermanfaat gitu ya dan tidak terlupakan dari persiapan-persiapan tadi. Kalau sekedar info ya, kalau dulu itu waktu saya ikut lomba debat gitu, kita sampai mengundang pelatih, mengundang coach dari kampus-kampus ternama begitu. Lalu kita berlatih sore itu bisa sampai malam sekali gitu. Intensif selama 2 minggu sebelum acara gitu. Jadi baru bisa istirahat itu kadang di kereta menuju lokasi lomba gitu. Ya, tapi kan teman-teman nggak harus seperti itu ya. Nggak harus seperti itu gitu. Yang penting kita istiqomah, disiplin dan nyaman gitu. Lalu kita terus terbuka dalam masukan dan belajar hal-hal baru. Lalu kita konsultasikan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman atau sebagai penyelenggara acara. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya sangat memuaskan sekali. Mungkin ya Kak Fahmi. Ya, semoga Kak Fahmi masih join. Oke, pertanyaan sudah habis, Pak Lutfi. Alhamdulillah sekali seminar hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai rules.
Mungkin ada sedikit closing statement buat teman-teman semuanya, Pak Lutfi. Oh, Sebelum dari saya? akhiri nanti. Iya. Oh, dari saya. Apa ya? Mungkin penutup ya, sebagai penutup. Iya. Oke, mungkin kalau pesan-pesan dari saya, selain yang sudah saya sampaikan di presentasi tadi ya, harapan saya teman-teman di sini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan seperti pesan Kak Mia tadi, ilmu harus diamalkan dan dipraktekkan. Karena itu acara kita hari ini tidak lengkap tanpa kita berlatih secara mandiri gitu. Jadi mudah-mudahan acara ini manfaat ya buat teman-teman yang mendengarkan. Tapi berlatih mandiri itu jauh lebih dibutuhkan jika teman-teman ingin berlatih public speaking, karena public speaking itu keterampilan, bukan pengetahuan gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi hanya saran-saran yang sifatnya teoritis, dan itu hanya berdasarkan pengalaman sedikit yang saya sampaikan. Akan tetapi jauh di luar sana banyak orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih expert, dan mereka bisa mungkin berbagi ilmu yang lebih banyak lagi bagi teman-teman. Jadi jangan berhenti belajar dan tetap konsisten. Maksudnya kalau teman-teman punya cita-cita, kadang satu cara tidak bisa mencapai cita-cita tersebut, tapi kita selalu berdoa kepada Allah, insya Allah nanti cara-cara lain akan dibukakan gitu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan public speaking ini salah satu hal yang saya sendiri bersyukur sempat mempelajari dan mempraktekkan public speaking gitu. Karena pekerjaan pertama saya adalah menjadi coach public speaking gitu. Ya, jadi sebelum menjadi dosen dulu, setelah saya lulus dari SMA lalu masuk kuliah, itu saya sambil bekerja sambilan melatih public speaking di SMA saya dulu gitu. Jadi itu hari Sabtu ekstrakurikuler. Kalau Senin sampai Jumat kuliah, hari Sabtu melatih public speaking gitu. Dan ya penghasilannya mungkin nggak seberapa gitu, tapi alhamdulillah saya bersyukur dari situ bisa berbagi pengalaman dan keterampilan dengan teman-teman, dan saya sendiri juga belajar banyak dari teman-teman yang sempat terlibat dalam klub public speaking baik di SMA maupun di kuliah. Dan setelah itu walaupun kadang kita harus berhenti di suatu momen di kehidupan kita, katakanlah oke, sejak saya skripsi saya tidak lagi ikut lomba debat begitu. Jadi kadang kita harus punya komitmen seperti itu, tapi bukan berarti skill yang kita sempat pelajari itu sia-sia itu. Karena sekali lagi tujuan kita menjadi sang juara itu bukan sebatas memenangkan suatu kompetisi begitu. Jadi bukan sertifikat yang menjadi tolak ukur. Walaupun tadi moderator sempat membacakan CV saya, tapi jangan dilihat CV-nya begitu, karena CV itu hanya kenangan gitu. Hanya setiap orang, maksudnya jangan minder kalau kita melihat waduh kok CV-nya banyak menang lomba begitu. Saya sendiri dari sekarang sudah jarang ya sebenarnya, sudah jarang ikut lomba-lomba debat gitu. Tadi sudah saya jelaskan, saya sudah menjelaskan alasannya gitu, karena sebenarnya dalam kehidupan sosial ini lebih penting kita berkolaborasi, membangun relation ya, membangun hubungan dengan teman-teman yang sifatnya produktif, saling menguntungkan dan bekerja sama, toleransi terhadap orang lain, bukan ingin memenangkan suatu argumentasi dan menjatuhkan orang lain gitu. Jadi pesan saya ya, menjadi juara itu bukan sekedar memenangkan kompetisi, tapi kita belajar dari kesalahan kita sendiri di masa lalu, tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan hal-hal yang sifatnya bermanfaat bisa di-share kepada teman-teman sekalian. Kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dengan public speaking gitu. Jadi hanya berbicara atau hanya share atau hanya posting
hal-hal yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih kepada komunitas Sang Juara ya sudah menyelenggarakan acara hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih banyak Bapak Nur Rofi yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Oke, dan juga terima kasih kepada audiens yang dari tadi sampai sekarang tetap stay mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga apa yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Oke, amin. Oke, boleh kita apresiasi untuk kita semuanya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Juwita pamit undur diri. Jikalau pedang lukai tubuh masih ada kesempatan untuk sembuh, namun jikalau lidah lukai hati entah kemana obat dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi di wabarakatuh. ya. Terima kasih teman-teman.